Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar yang pertama, gerakan kucing, yang kedua dongeng kisah petani dan harimau, dan yang ketiga pertukaran pada perkalian. Nah, kita bisa melihat di sini kalau kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni sebab ibu sering memberikan makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kalian mau tahu selucu apa dan semenggemaskan apa gerakan kucing itu? Kita lihat. Nah, kita mulai dari gerakan kucing mencakar. Gerakan kucing mencakar diawali dengan posisi bersimpuh, kedua tangan berada di depan muka, posisi tangan kanan lebih tinggi daripada tangan kiri. Jari-jari kedua tangan ditekuk seperti mencakar. Nah, kalian bisa lihat pada contoh yang ibu tampilkan. Lalu selanjutnya, masih pada posisi yang sama, kedua tangan berada di depan muka, tetapi sekarang ganti posisi. Posisi tangan kiri yang lebih tinggi dari tangan kanan. Jari-jari kedua tangan ditekuk seperti gerakan mencakar yang kalian lihat pada gambar yang ibu tampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu gerakan kucing mencakar. Jadi kalian bergantian menaikkan dan menurunkan tangan kanan dan tangan kiri kalian. Seperti seolah-olah gerakan itu adalah gerakan mencakar. Lalu selanjutnya kita belajar atau kita melihat gerakan kucing menangkap tikus. Ya, kita mulai dari posisi kaki yang seperti merangkak. Kaki kanan berada di depan, kaki kiri berada di belakang. Tangan kanan dan tangan kiri menyilang di depan dada, seperti yang kalian lihat pada gambar yang ibu tampilkan. Lalu, masih dalam posisi kaki seperti merangkak dan kaki kanan berada di depan, kaki kiri berada di belakang. Sekarang, tangan kanan dan tangan kiri menyentuh lantai. Jadi, seolah-olah kalian sedang menangkap sesuatu atau menangkap seekor tikus. Nah, setelah mempelajari berbagai macam gerakan kucing yang lucu dan menggemaskan, sekarang kita akan belajar dongeng. Kalian masih ingat tidak apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar. Kita lihat pada teks dongeng di buku tema 2 kalian, halaman 75 dan 76, terdapat teks dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Nah, ibu akan bacakan dongengnya. Kalian juga bisa mengikuti teks dongeng yang ibu bacakan dengan membacanya di rumah. Kita mulai ya. Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak
dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku ya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai ke atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau sering menunggui Ki Maulaya di bawah ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, setelah membaca teks dongeng kisah petani dan harimau, kita lihat ada amanat. Amanat adalah pesan moral dalam cerita. Jadi pesan moral ini bisa berupa sifat baik yang harus kalian tiru dan sifat tidak baik yang tidak boleh kalian tiru. Lihat pada teks dongeng kisah petani dan anak harimau, pesan moralnya adalah kebaikan akan dibalas kebaikan. Nah, selain amanat, ada yang disebut dengan watak. Watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Watak Ki Maulaya itu baik karena mau menolong harimau yang tergolong hewan buas yang kesusahan. Nah, watak harimau juga baik karena menjaga Ki Maulaya dari hewan buas. Nah, sore hari Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur ia simpan dalam beberapa tempat. Yang pertama, Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Beni mengumpulkan 20 butir telur ayam. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Beni mengumpulkannya dalam satu tempat. Bagaimana jika Beni menyimpannya dalam beberapa tempat? Kita lihat pertama Beni menyimpannya dalam 5 tempat. Masing-masing tempat berisi 4 butir telur. Nah, jadi bisa ditulis dengan lambang 5 dikali 4. Kita lihat jumlah kotaknya ada 5 dan pada masing-masing kotak berisi 4 butir telur. Sehingga jadilah 5 dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Lalu kita tempatnya sekarang. Bagaimana jika tempatnya ada 4 kotak? Ya, kita isi satu persatu dengan telur. Nah, masing-masing tempat berisi 5 butir telur. Sehingga kita lihat ada jumlah kotaknya 4 dan jumlah telur pada masing-masing kotak ada 5. Jadi lambang bilangannya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Karena hasilnya sama-sama 20. Jika dilambangkan 5 dikali 4 itu sama dengan A dikali B, maka sama dengan B dikali A. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih.